berarti yang saya duluan ya. Iya, Oke. Selamat siang Bu Arna. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? iya, selamat siang Bu Devi. Kabar baik Bu. Ada keperluan apa ya Bu? Gini Bu, bolehkah saya meminta waktunya sebentar Bu Arna ya? Soalnya ada sesuatu yang sedikit terasa mengganjal ini dalam pikiran saya. Saya ingin menceritakan hal ini kepada Ibu. Apakah Ibu bersedia untuk mendengarkannya? Oh, tentu saja Bu Devi. Saya siap mendengarkan cerita yang Ibu sampaikan. Nah, kira-kira hal apa yang mengganjal dalam pikiran Ibu saat ini? Dan apa yang bisa saya bantu Bu? Ya, begini Bu, saya kan ada sedikit masalah di kelas hari ini Bu ya. Ketika saya sedang mengajar, itu ada beberapa anak yang tidak mendengarkan penjelasan materi yang saya berikan, Bu. Oh, begitu Bu. Jadi Ibu mengalami kendala saat mengajar di kelas, menjelaskan materi pelajaran, Bu, ya. Nah, kira-kira setelah kita melakukan diskusi ini, tujuan apa yang ingin Ibu capai? Setelah berdiskusi nanti tentunya saya ingin mendapatkan solusi, Bu, untuk permasalahan saya ini. Biar saya itu tidak kepikiran lagi dan semua siswa itu bisa fokus saat saya menjelaskan materi pelajaran. Coba Ibu Bu Devi ceritakan kepada saya situasi atau hambatan apa yang menjadi gangguan Ibu di kelas ketika menghadapi siswa yang tentunya masih mengganjal dalam pikiran Ibu. Oh ya, begini Bu. Jadi ceritanya itu kan ketika saya mengajar di kelas 6, itu saat saya sedang menjelaskan materi hari ini, ada beberapa anak yang tidak memperhatikan apa yang saya sampaikan. Mereka itu malah asik ngobrol, Bu. Biasalah anak-anak itu. Jadinya anak-anak yang lain tuh juga ikut terganggu. Jadi teralihkan perhatiannya karena obrolan beberapa anak ini, Bu. Oh, nah jika hal seperti itu terjadi, lalu apa yang kira-kira Ibu Devi sudah lakukan? Hmm, tentu saja saya tegur anak-anak itu, Bu. Tadi saya sudah menegurnya, Bu. Terus setelah Ibu tegur, apa yang terjadi pada anak tersebut? Anak-anak itu awalnya sih mau mendengarkan, Bu, ya. Tapi beberapa menitnya lagi kembali terulang, Bu. Mereka itu asik, ada sesuatu yang asik yang mereka perbincangkan. Jadinya tidak bisa mendengarkan saya. Begitu ya Bu. Nah, bagaimana perasaan Ibu saat itu? Saya merasa kesal sekali, Bu. Padahal apa yang saya lakukan itu kan untuk mereka, Bu, ya. Saya ingin mereka itu memahami materi yang saya sampaikan, agar mereka itu bisa mendapatkan nilai yang bagus, jadi anak-anak yang pintar, dan juga nantinya kan bisa berguna itu untuk dirinya sendiri dan juga untuk orang lain. Tapi kok sepertinya susah sekali mereka untuk berkonsentrasi. Itu dan sudah selalu itu tidak bisa dikasih tahu pokoknya, Bu. Oh, berarti dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, saya menangkap bahwa Ibu Devi merasa marah dan kesal kepada beberapa anak didik. Karena saat Ibu Devi mengajar, ada beberapa anak yang tidak memperhatikan saat Ibu menjelaskan materi. Padahal Ibu Devi sudah menegur anak tersebut. Betul begitu, Bu ya? Ya, Bu, betul, Bu. Begitu dah, Bu. Itu kejadian ini sebenarnya tidak terjadi hari ini saja, Bu. Itu sudah beberapa kali terjadi seperti ini. Jika sering terjadi hal seperti itu, kira-kira kekuatan apa yang bisa Ibu tunjukkan sebagai seorang guru agar tidak terjadi lagi permasalahan yang sama di kemudian hari, Bu? Menurut saya, mungkin saya harus mengubah cara saya dalam menyampaikan materi saat pembelajaran sepertinya, Bu.
saya harus lebih banyak belajar ini untuk menggunakan model-model pembelajaran yang lebih menarik dan juga lebih bervariatif nih. Sehingga anak-anak itu bisa lebih antusias, bisa lebih senang dalam mengikuti pembelajaran saya, Bu ya. Ya, menarik sekali, Bu. Saya rasa itu juga hal yang tepat yang harus Ibu lakukan. Nah, lalu dengan menggunakan model pembelajaran yang menarik dan variatif, kira-kira bagaimana rencana Ibu dalam penerapannya? Rencana saya itu nanti pertama saya akan memetakan kebutuhan belajar murid dulu. Nah, kemudian saya akan mencoba untuk menerapkan model pembelajaran yang sesuai, yang cocok lah dan menarik yang dapat membuat murid itu menjadi lebih aktif, menjadi lebih antusias dan juga lebih fokus lagi dalam mengikuti proses pembelajaran. Baik sekali, Bu. Terlebih dahulu kita dapat memetakan kebutuhan belajar murid sehingga kita dapat menentukan model yang cocok untuk digunakan. Nah, kira-kira selain hal-hal yang sudah Ibu sampaikan tadi, adakah hal lainnya yang ingin Ibu lakukan selain itu? Oh iya Bu, sepertinya saya juga perlu menyelipkan ice breaking ini Bu di sela-sela kegiatan pembelajaran saya. Dan tentunya saya juga harus mengemas kegiatan pembelajaran itu agar bisa lebih menarik dan lebih menyenangkan, misalnya dengan menyampaikan pembelajaran dalam bentuk permainan, mungkin kemudian ya saya akan berusaha mencoba untuk mengajak mereka bermain sambil belajar, Bu. Nah, bagus sekali, Bu Devi. Lalu, apa bentuk komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini ke depannya? Saya berkomitmen untuk selalu berupaya merancang kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid, sehingga ketika pembelajaran berlangsung nanti mereka tidak akan merasa bosan ataupun menjadi kehilangan fokus. Saya juga akan sharing nanti dengan atasan, dengan rekan-rekan mengenai ragam kegiatan ice breaking yang mungkin bisa saya terapkan nanti di kelas. Dan satu lagi, saya mungkin juga akan sharing mengenai kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan media pembelajaran dalam mengajar agar murid saya itu bisa lebih konsentrasi nanti dalam belajar. Ya, luar biasa sekali, Bu Devi. Dengan begitu, Ibu akan membina komunikasi yang baik dengan atasan dan rekan sejawat. Ibu Devi juga sudah mempertimbangkan bahwa kita dalam mengajar penting memperhatikan kebutuhan belajar murid. Siapa saja kira-kira yang akan Ibu libatkan untuk dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen tersebut? Saya sih berharap atasan dan juga rekan-rekan sejawat selalu nanti membantu dalam mengingatkan saya tentang komitmen ini, sehingga semua pihak itu bisa ikut terlibat untuk keberhasilan rencana saya tersebut nanti, Bu Arna. Ya, berarti sekarang Bu Devi sudah menemukan solusi dari permasalahan ini ya, Bu. Nah, bahwa Ibu akan menerapkan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan juga menyelipkan kegiatan ice breaking dalam proses pembelajaran, serta menggunakan model pembelajaran yang variatif. Saya sangat mendukung yang Ibu Devi rencanakan untuk mengatasi hal tersebut. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Mudah-mudahan rencana tindakan yang telah saya rencanakan tadi itu dapat saya laksanakan dengan semaksimal mungkin nanti. Ya, sama-sama Bu Devi. Nah, menurut Ibu, apa yang Ibu rasakan setelah diskusi kita hari ini? Saya merasa luar biasa sekali, Bu ya. Perasaan saya sekarang sudah menjadi lebih lega dan juga lebih bersemangat lagi karena dari diskusi kita tadi itu Bu Arna sudah membantu saya mengarahkan saya untuk menemukan solusi terkait masalah yang sedang saya hadapi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu ya atas waktunya sudah mau mendengarkan dan juga berbagi dengan saya hari ini. Terima kasih kembali Bu Devi. Tetap semangat ya Bu. Selamat siang Bu Devi.
Terima kasih Bu. Selamat siang Bu Arna. Oke. Yang kedua, Nah, yang kedua saya coachnya ya, Bu ya. Coachingnya Bu nih. coachnya Bu Arna coaching. Ya, langsung mulai Bu nih. Selamat siang Ibu. Apakah Ibu mempunyai waktu luang hari ini? Ya, selamat siang juga Bu. Ada apa Bu? Saya lihat sepertinya Ibu agak murung ini, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Bu? Ada yang bisa saya bantu ini Bu? Ya, mohon maaf sebelumnya saya mengganggu waktu Ibu. Ya, tidak apa-apa Bu. Begini Bu, saya mau curhat tentang masalah yang saya hadapi. Apakah Ibu bisa membantu saya? Dengan senang hati Bu. Kira-kira apa ya yang bisa saya bantu Bu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi Bu, atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi saat ini Bu. Masalahnya apa Bu? Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa bantu. Apakah Ibu masih ingat, kemarin kan saya disupervisi oleh pengawas di kelas. Nah, waktu supervisi itu saya mendapat teguran loh Bu dari pengawas. Oh, bagaimana bisa Bu? Lalu apa yang membuat Ibu mendapat teguran dari pengawas kemarin itu? Kalau menurut saya sih sebenarnya masalahnya tidak begitu serius Bu. Tidak serius. Tidak serius yang bagaimana itu Bu? Gini loh Bu, Bapak pengawas itu kemarin mengkritik tentang proses belajar mengajar saya Bu. Proses mengajar yang bagaimana Bu? Apakah Ibu tidak bisa mengelola kelas dengan baik? Atau bagaimana ini sampai Ibu dikritik oleh Bapak pengawas? Kalau saya boleh tahu. Beliau seperti keberatan waktu saya mengajar itu saya tidak menggunakan buku teks. Oh, begitu. Lalu bagaimana tanggapan Ibu dengan respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar itu menggunakan dari berbagai sumber, bisa saya dari buku perpustakaan, bisa saya menggunakan video pembelajaran seperti itu. Nah, setelah saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung, Bu. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, saya tanya dulu nih sama Ibu. Selama ini, apa yang Ibu lakukan dalam proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi, saya itu biasanya menggunakan berbagai sumber dari buku perpustakaan, dari video pembelajaran yang bisa ditonton oleh siswa yang interaktif dan menyenangkan lah Bu. Oh, nah, lalu mengapa Ibu tidak menggunakan buku teksnya? Karena menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa Bu. Siswa juga termotivasi kok dan juga sudah mengacu pada kurikulum. Oh, sebenarnya sudah bagus, Bu. Lalu, bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui kan karakter siswa itu kan berbeda-beda, Bu. Ya, belajarnya itu caranya belajar itu juga berbeda-beda. Betul juga sih Bu ya. Kenapa saya tidak terpikirkan ke sana ya? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal sih Bu. Nah, itulah Bu pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin itu adalah seperti itu Bu, supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir ada benarnya juga ya Bu ya. Ya. Nah, setelah Ibu bercerita ini, sekarang bagaimana perasaan Ibu? Terus terang Bu ya, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah dan di rumah itu kepikiran terus dengan masalah ini. Nah, akibatnya pekerjaan lain juga agak terbengkalai Bu. Oh, lalu apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman selama ini?
Oh, sebetulnya yang saya rasa itu karena Bapak pengawas itu kan menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari, Bu. Jika saya dapat menyimpulkan yang membuat Ibu merasa tidak nyaman itu adalah saat supervisi itu, karena Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar dan ketika pengawas, mengingatkan Ibu, mengingatkan mengenai hal itu, Ibu memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah, begitu Bu ya? Iya ya, Bu. Kira-kira saya akan dipanggil atau ditegur nggak oleh kepala sekolah, Bu ya? Kalau menurut saya ini Bu, untuk masalah ini Ibu bisa merefleksi dan mempersiapkan diri dulu Bu. Jika ditegur oleh kepala sekolah, harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan juga pastinya beliau akan menyampaikan hal-hal yang positif Bu, sehingga nanti juga akan menambah semangat Ibu dalam mengajar. Mudah-mudahan ya, Bu. Ya, dari apa yang sudah Ibu sampaikan itu, nanti apa rencana Ibu ke depannya? Pertama saya berniat menemui beliau dulu untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Lalu ada hal lain lagi kah yang akan Ibu lakukan? Saya juga akan menemui pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, ke depannya saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik, Bu. Ya, Bu. Terus bagaimana Bu dengan proses belajar mengajar Ibu selanjutnya? Nah, setelah ini saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama, walaupun nantinya saya juga akan memanfaatkan sumber belajar yang lain seperti video pembelajaran yang interaktif, karena juga siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut, Bu. Oh, iya iya iya. Langkah yang Ibu ambil itu sudah tepat sekali, Bu, ya. Nah, saya itu sangat setuju sekali dengan ide itu, Bu. Syukurlah, Bu. Sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita, agak khawatir takutnya salah langkah saya, Bu. Syukurlah Ibu sudah merasa lega, Bu, ya. Nah, lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Itu juga masih dalam pikiran saya. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru serumpun. Jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan, Bu. Oh, iya ya, itu ide yang bagus sekali, Bu. Semoga dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang lebih tenang dan juga tanpa dihantui oleh rasa yang tidak nyaman, Bu. Ya, terima kasih Ibu untuk waktunya karena sudah mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa-siswa kita, Bu ya. Baik, sama-sama, Bu. Maaf Bu, sebelumnya kebetulan saya ada janji dengan siswa, mereka akan mengumpulkan PR katanya Bu. Saya pamit dulu ke ruangan saya Bu nggih. Ya, Bu, silahkan, Bu. Terima kasih, salam sehat dan bahagia Ibu. Sama-sama, terima kasih kembali, Bu Arna. Oke. Terus gimana cara nyetopnya Bu? Saya enggak tahu. Eh, Bapak PP, bagaimana selanjutnya kami? Pak Fasilnya nggak ada. Kalau langsung dimatikan ini disimpan di Coba, drive langsung ya. coba tak telepon ya temennya ya. Ayo Mas, coba ayo Mas. Ayo Mas.
Kayaknya belum selesai mereka ya. Katanya sudah selesai, Pak Bentar bilang. Nggak kedengeran, Mbok? Nih. Coba alih kalau di titik 3 tuh cobain. Oh, kelola rekaman. Ya, cobain. Bisa lah. Berhenti merekam. Kan mungkin kayak kemarin yang kita coba tuh kayaknya dia langsung tersimpan ya. Ya. Ya, coba berhenti merekamnya dulu.